warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nurasna Diva dari kelas PTPB NIM 1827042028. Saya di sini sebagai pemateri 1 yang akan memaparkan mengenai apa itu pengetahuan dan apa itu kemampuan berpikir tinggi. Jadi, pengetahuan dalam makna kolektif adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau budaya tertentu, sedangkan secara umum pengetahuan adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apapun maupun pengalaman. Di sini guru sebagai profesi memiliki tugas yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik secara profesional sehingga dapat mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, sedangkan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Menurut Soleh 2006 mengatakan bahwa guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga memiliki tugas untuk menanamkan nilai serta membangun karakter peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu pengertian high order thinking atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan dalam memahami dan menemukan solusi terhadap suatu permasalahan dengan cara yang bervariasi atau berbeda dengan yang biasanya, dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan siswa untuk menguraikan sesuatu hal menjadi sederhana. Kegiatan berpikir ini termasuk dalam ranah kognitif yang disesuaikan dengan susunan dalam taksonomi Bloom, yaitu pada tahap C4 sampai dengan C6. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses berpikir yang tidak hanya sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan ilmiah serta pengalaman pendidik yang sudah dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan suatu keputusan maupun memecahkan masalah pada situasi baru. Baik, perkenalkan, nama saya Andika. Saya selaku pemateri yang kedua. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini materi yang akan saya bawakan yaitu ada 8 aspek yang berasosiasi dengan kemampuan berpikir
tingkat tinggi. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tidak hanya seseorang pun yang dapat berpikir sempurna atau tidak dapat berpikir setiap saat. Yang kedua, mengingat sesuatu tidak sama dengan berpikir tentang sesuatu itu. Yang ketiga, mengingat sesuatu dapat dilakukan tanpa memahaminya. Yang keempat, berpikir dapat diwujudkan dalam kata dan gambar. Adapun yang kelima, terdapat 3 tipe inteligensi dan berpikir, yaitu analisis, kreatif, dan praktis. Nah, yang keenam, ketiga inteligensi dan cara berpikir tersebut berguna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, keterampilan berpikir dapat ditingkatkan dengan memahami proses yang terlibat dalam berpikir. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, metakognisi adalah bagian berpikir yang dimana terdapat tingkat tinggi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mawaddah, NIM 182704109. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang landasan high order thinking atau berpikir tingkat tinggi. Dalam taksonomi Bloom oleh Anderson dan Krathwohl, terdapat 3 aspek dalam ranah kognitif yang menjadi bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek analisa, aspek evaluasi, dan aspek mencipta. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah, kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang dapat diterpresentasikan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur apakah sebuah kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Terakhir yaitu aspek mencipta. Mencipta berarti memusatkan pikiran atau angan-angan untuk menghasilkan sesuatu atau hal yang baru. Kemudian 3 aspek lain dalam ranah yang sama yaitu aspek mengingat, aspek memahami, dan aspek aplikasi atau menerapkan, termasuk dalam kategori berpikir tingkat rendah atau low order thinking yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki Widasari Husain. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nurul Mawaddah. Taksonomi Bloom menjelaskan masing-masing indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, dan yang kelima yaitu mengevaluasi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator mengingat. Proses mengingat merupakan mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Jika tujuan pembelajarannya menumbuhkan kemampuan untuk meretensi materi pelajaran sama seperti materi yang diajarkan, maka mengingat adalah kategori kognitif yang tepat. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilman Hidayat. Baik, saya Ilman Hidayat akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu memahami atau C2. Memahami merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Peserta didik memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama atau pengetahuan baru dipadukan dengan kerangka kognitif yang telah ada. Jadi, itu penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Herunisa, NIM 1827041030. Saya akan membahas mengenai taksonomi Bloom tingkatan C3, yaitu mengaplikasikan. Proses kognitif mengaplikasikan ini melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kategori ini terdiri dari dua proses kognitif, yaitu mengeksekusi dan mengimplementasikan. Mengeksekusi untuk tugas yang hanya berbentuk soal latihan, sedangkan mengimplementasikan untuk tugas yang merupakan masalah yang tidak familiar. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, materi selanjutnya yaitu menganalisis C4. Menganalisis melibatkan proses memecah materi menjadi bagian-bagian kecil dan menentukan hubungan antara bagian-bagian dan struktur keseluruhannya. Kategori menganalisis ini meliputi proses kognitif membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Hairil, yaitu bagian kelima atau bagian E, mengevaluasi. Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria-kriteria yang sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Masing-masing dari kriteria tersebut ditentukan oleh peserta didik. Standar yang digunakan bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kategori mengevaluasi mencakup proses kognitif memeriksa atau keputusan yang diambil berdasarkan kriteria internal dan mengkritik atau keputusan yang diambil berdasarkan kriteria eksternal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nani, yaitu Lower Order Thinking Skill atau LOTS. Lower Order Thinking Skill dalam bahasa Indonesia itu keterampilan berpikir tingkat rendah. Keterampilan berpikir tingkat rendah adalah suatu proses berpikir yang mengandalkan kemampuan mengingat, memahami, dan kemampuan menerapkan dalam memecahkan suatu masalah.